Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Ford Fiesta 1,6 Sport Matic tahun 2011. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita perhatikan paling mudah dari tampilan fisik luar. Jadi luar bisa kita mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Karena apa? Kalau dia bergelombang berarti ada indikasi mobil sudah reparasi bodinya. Kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu bagian mobil yang lain seperti ban, velg. Ini ban juga masih sekitar 80% juga ada untuk ban depan kebalannya. Untuk ban belakang sendiri ini sekitar masih 70% masih ada. Sekarang kita kelilingin mobil, bagian-bagian yang lain seperti bagian lampu, kaca belakang, semua komponen-komponen yang ada di bagian luar mobil kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Setelah kita cek keseluruhan bagian luar dari mobil, berikutnya kita coba periksa ke bagian dalam. Ini kuncinya, dia sudah tergabung dengan remote dan dia modelnya juga model flip ya. Flip bawaan dari Fordnya. Nih, sekarang kita coba buka mobil. Kita buka mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perlu perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal. Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong masing-masing jok ya. Baik di bagian atas sini atau di bagian rel-relnya. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Setelah kita cek bagian kolong dari interior mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan suasana dari dalam interior, pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Terus kita periksa juga bagian dashboard secara keseluruhan. Nanti ini juga satu persatu juga akan kita lihat di video ini, jadi jangan di skip. Terus kita periksa juga bagian plafon, kondisinya seperti apa, masih oke atau tidak. Terus perlu kita perhatikan juga di bagian joknya. Ini joknya dia bawaan pabrik, dia bahannya bahan fabric ya, dan kondisinya juga masih oke. Setelah kita cek, kita pastikan bagian interior semuanya aman. Setelah itu barulah kita coba nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga ini ya. Kita buka kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesannya perlu kita periksa. Kalau itu rembes dari bagian packing-packingnya, perbaikannya atau penggantian packing biayanya tidak terlalu mahal. Terus kita periksa juga bagian kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada keropos. Bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa aman, tidak ada rembesan. Adapun juga rembesannya, kalau itu asalnya dari seal atau karet-karetnya, pergantiannya tidak begitu mahal juga. Terus setelah itu kita periksa juga level oli, kondisi oli, mesin, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan itu sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Ini untuk colokan kuncinya ada di sini. Sekarang kita coba saja start mobil ya.
Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng ya, jadi langsung top chair nyala. Karena apa? Karena apabila dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan, kita pegang setir bagaimana getaran mesinnya yang masuk ke dalam. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di mesinnya sudah pincang. Jadi perlu di servis atau tune up, atau engine mountingnya sudah pecah atau sudah keras, jadi perlu diganti. Oke, setelah kita cek itu pastikan sudah aman. Berikutnya kita pastikan kita cek di kilometer. Kilometer mobil Ford Fiesta ini di 81.000. Jadi di sini ada gantungan servis terakhirnya. Jadi perlu servis berikutnya ya ini karena sudah lebih sedikit ya, lebih 1000. Terus habis itu juga di mobil Ford ini juga ada buku manual, ada buku servis sudah hilang, tapi di sini ada beberapa bon servis di Ford, serta di sini ada gantungan servis, beberapa gantungan servis terakhir seperti itu. Oke. Dalam mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik keseluruhan mobil, serta rekor-rekor servis sebelumnya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah di reset atau diturunkan. Karena apa? Karena susah bagi kita untuk prediksi maintenance ke depannya. Oke, sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin di bagian bawah sini, ini buat buka kap mesin. Di bagian sini ada tempat penyimpanan. Ini ada kabel, kayaknya ini kabel buat nyambung ngecek inilah kalau kita mau nge-scan mobil ya. Terus di bagian sini ada pengaturan lampu. Jadi di sini ada lampu kecil, lampu besar. Di sini ada fog lamp depan belakang. Ini kisi-kisi AC. Oke, sebelum kita ke depan, kita periksa juga di door trim. Kondisi door trim juga secara keseluruhan juga masih oke. Di sini bahannya bahan fabric. Di bagian sini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik dan sudah retract. Ini retract ya, jadi kita tekan. Jadi fungsi retractnya juga masih oke. Kita periksa juga ya elektrik pada mobil. Terus di sini ada pengaturan buat tombol buat mati atau menyalakan tombol power window. Terus di bagian sini ada power window, di tombol power window di keempat pintunya. Terus kita buka saja nih. Sekarang kita periksa juga di bagian pintu, ini ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisi sealer itu masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesinnya, di sini ada tuas di bagian dalam sini. Agak ke kanan sedikit, jadi kita dorong ke atas. Ford Fiesta ini mengusung mesin 1600 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, yang pertama kita bisa perhatikan di suaranya. Pastikan bahwa suaranya halus, terus pastikan bahwa ritme dari suaranya konstan beraturan, serta kita cek juga getaran mesinnya, pastikan getaran mesinnya itu masih halus. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin juga ada sealer. Kita cek, kita pastikan kondisi sealer masih oke atau tidak. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di Ford Fiesta ini sudah dilengkapi dengan peredam panas. Terus di bagian samping-samping sini juga bisa kita periksa, pastikan bahwa bagian chassis ini bahwa dia masih bawaan pabrik ya, jadi tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus fan listrik juga kita periksa, pastikan bahwa dia berputar secara normal. Oke. Bagi yang mencari mobil hatchback ya dengan kapasitas 5 penumpang, merek Amerika, jadi bentuknya juga masih oke ya, walaupun dia tahun 2011, jadi umurnya sudah 12 tahun. Terus kenyamanannya juga oke, handlingnya juga oke. Terus perawatannya juga banyak
spesialis Ford juga bisa menanganinya, serta juga bengkel Ford juga sepertinya juga masih ada ya, masih ada, sudah ada lagi ya di Indonesia. Jadi mungkin mobil Ford Fiesta ini bisa menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian belakang ya, bangku belakang. Saya coba masuk ke bagian belakang. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 4 jari. Terus untuk headroomnya sendiri masih ada sekitar mungkin 6 ya, 6 jari. Terus jok bagian bangku belakangnya ini lebih empuk dari bangku bagian depan. Jadi untuk penumpang di bagian belakang juga cukup nyaman ya untuk duduk di sini. Jadi untuk di belakang bisa duduk 3 penumpang. Di sini ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus bangku juga bisa dilipat 40%, 60% ke depan untuk mendapatkan space bagasi yang lebih luas. Sudah dilengkapi dengan Isofix ya, Isofix. Terus seatbelt 3 titik, ada 2 kiri dan kanan, serta 2 titiknya ada 1 di bagian tengah. Di sini juga ada tempat buat storage barang-barang yang kecil yang apabila kita perlu dan mudah kita ambil. Jadi oke. Terus habis itu di bagian sini ada gantungan baju, serta di bagian sini ada kantong penyimpanan, serta ada cup holder 1 di bagian tengah. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian door trim. Untuk door trim kondisi juga masih oke. Terus kita periksa juga di sini sudah dilengkapi dengan child lock. Pengoperasiannya dengan anak kunci ya, diputar dengan anak kunci. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang sudah dilengkapi dengan spoiler belakang, lampu rem. Dia bentuknya kayak agak sedikit coupe ya, jadi menurun di bagian belakang. Sudah dilengkapi dengan defogger untuk kaca belakang. Di sini ada wiper belakang, sensor parkir ada 3. Terus untuk buka kap mesin, pintu bagasi ini di sini ada tombol, jadi kita tinggal tekan saja. Oke. Jadi ini traynya ikut naik. Di sini juga bisa kita periksa nih untuk memastikan pintu aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Pastikan bahwa sealernya serta bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus untuk bagasinya sendiri cukup lebar, cukup besar ya untuk mobil hatchback. Terus di sini ada apa ini ya? Ini ada segitiga, ini juga ada segitiga nih. Seperti itu. Di bagian bawah sini ada ban cadangan full size, tapi dia masih menggunakan pelek kaleng. Di bagian belakang sini juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Serta di bagian sini pastikan bahwa tidak ada karat kropos untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Oke, kita tutup pintu bagasi. Sekarang kita lanjut, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Dia mengikuti central lock, jadi kalau posisi pintu kebuka tinggal kita ini. Dan jangan kaget, di bagian sini tidak ada tutup. Karena apa? Karena dia otomatis kalau kita colokin dengan colokan bensin, dia ada magnetnya, jadi dia kebuka secara otomatis. Oke, untuk tinggal kita klik saja. Untuk ban belakang sekitar 70% masih ada ketebalannya. Sekarang kita periksa juga di bagian door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Child lock. Terus di bagian sini sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian belakang. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian door trim sebelah kiri depan. Untuk door trim kondisi juga masih oke. Ini bahannya bahan fabric ya, bahan fabric. Terus sealer pintu, di sini nggak ada sealer pintu, tapi sealer pintunya di sini. Kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan depan. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian dashboard. Oke, kita mulai dari bagian setir. Setir sudah dilapisin dengan retriman kulit. Terus setirnya juga kondisi juga masih oke, sudah dilengkapi dengan airbag. Di sini ada pengaturan buat audio ya, buat audio. Terus di sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Di sini ada pengaturan buat lampu sen ya.
lampu sen, terus habis itu kita bisa ngeliat trip, sama ada voice command untuk di radionya. Ini cluster speedometer. Di bagian sini ada MID untuk penunjuk. Di sini ada radio sama menu-menu yang lain juga bisa kita lihat dari bagian MID di tengah. Di sini ada pengaturan buat audio ya. Jadi ini masih bawaan orisinilnya. Bisa CD, MP3, radio, aux, terus bisa nyambung ke telepon juga menggunakan Bluetooth. Di sini ada tempat buat masukin CD-nya. Di sini kisi-kisi AC juga dia terintegrasi ya. Kita cek AC juga masih dingin. Di sini ada tombol buat central lock. Di sini ada buat lampu hazard. Di sini ada buat pengaturan buat menu-menu di sini. Oke, sekarang kita ke bawah. Di sini ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan tertutup. Terus di sini ada pengaturan buat AC. Jadi di sini ada pengaturan buat kecepatan angin AC. Di sini buat arah semburan angin AC, ventilasi luar dalam, AC on off. Terus di bagian sini ada pengaturan buat suhu, serta di sini ada buat tombol buat defogger kaca belakang. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, tuas maticnya. Di sini ada colokan power outlet sama colokan USB dan aux. Terus di sini ada cup holder 2, serta di sini handle rem tangan, serta di sini ada kunci seat belt. Di kunci seat belt juga kita bisa periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Oke, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Ada tempat penyimpanan nih kayak kasa ya di bagian sini. Oh, tidak ada, sebelah sini saja nih. Oke, di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian atas ini ada handle tangan, modelnya model retract. Terus sun visor, bagian penumpang ada spion, ada cermin dan ada tutupnya. Ada tempat juga buat nyelip-nyelipin kartu atau kertas-kertas kecil. Terus di bagian sini spion tengah sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Di bagian sini ada lampu baca. Terus di bagian sini ada tempat buat naruh kacamata, serta di bagian sini sun visor supir juga ada cermin, ada tutupnya, serta di bagian sini ada tempat buat nyelip-nyelipin kartu atau dokumen-dokumen kecil. Di sini ada cup holder, serta di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami ya, Zal Motor, yaitu Ford Fiesta 1,6 Sport Matic tahun 2011. Jika berminat terhadap mobil ini silahkan hubungi Zal Motor ya. Jadi nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Jadi klik di bagian bawah ya, jangan lupa. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas atau berkeinginan ya untuk mencari mobil bekas, pastikan sebelum kita menentukan pilihan, test drive dulu mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, cocok tidak dengan yang kita inginkan. Terus performa mesin masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, di belakang sini, pas di hook. Letak kami ada di Bekasi ya, di Harapan Indah Bekasi. Jadi di Pusat Otomotif Sentra Harapan, atau yang dikenal dengan istilah POS ya, atau POSH. Ini gerbang utama menuju Zal Motor, mudah. Dari gerbang utama kita masuk, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, ketemu pas di hook nih, Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Terus jangan lupa juga follow sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai video mobil-mobil Ford yang lain, serta playlist mengenai video beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.